Hello vlog, welcome to my guys. Biar kekinian ya, dibalik-balik nggak apa-apa. Oke, kita dari Warrior Learning ya, kita pengen ngobrol-ngobrol santai dan di tempat yang juga santai dan juga cozy. Masih di Kopi Daung. Dan saat ini gue ditemenin sama expert ya, di sebelah kanan gue atau di sebelah kirinya teman-teman yang nonton. Itu ada namanya Andreas, biasa dipanggilnya Yayas. Oke, senyum dong. Oke, dan di sebelah kiri gua atau di sebelah kanannya teman-teman yang nonton itu ada, kita panggil dia adalah Ical, ya, Bro Ical. Dan kami masing-masing di sini mau coba ngobrol. Kita mau coba buat sebuah apa ya, pemikiran baru kali ya. Kita coba buat share hal-hal baru juga. Bukan ngajarin ya, tapi share. Ya, bertukar pengalaman. Sementara Bro Ical ini memang fokus dari tahun berapa? 2006. Dari 2006 fokus di bidang training, terutama indoor training, dan biasa banget kerja sama bareng nih kita sebenarnya. Dan juga ada Andreas atau Yayas ya, anaknya manggilnya Yayas ya. Yayas saja. Yang juga memang fokus di outward bound. Outward bound apa? Nah, nanti gue jelasin ya. Tahun berapa Yas ikut outward bound? Pertama kali outward bound. Pertama kali itu tahun 95. Oh. Oke, 95. Iya. Soalnya ngajarin gue dia. Dia ngajarin gue dia soalnya. Belum lahir. Tahun 95 ya untuk outward bound. Oke. Nah, sebelumnya juga nih, sebelum lebih lanjut, gue mau coba sedikit jelasin. Ada outward bound, ada outbound. Ya, dua hal ini sebenarnya hanya beda di nama. Outward bound itu adalah nama aslinya, di mana didirikan oleh Dr. Kurt Hahn ya tahun 1940-an. Ya, beliau melatih pelaut-pelaut atau ABK, anak buah kapal, supaya siap ketika mereka berlayar di laut. Dan artinya sendiri outward bound itu artinya adalah kapal yang siap untuk berlayar. Kenapa jadi outbound? Lidah ya. Lidah orang Indonesia kepanjangan ngomong outward bound, jadi disingkat jadi outbound. Oke. Nah, tapi definisi kita nggak bahas definisi itu lebih detail ya, karena nggak ada yang salah juga sih, sah-sah aja. Nah, tapi kita mau ngebahas juga tentang pentingnya yang namanya training. Apalagi dalam kondisi sekarang ya, beberapa bulan ya belakangan ini memang yang namanya COVID lagi jadi sebuah hal yang apa ya, jadi masalah atau jadi apa ya, tergantung kita melihat sih dari sisi mana. Jadi challenge ya, betul. Kalau kita menganggapnya itu adalah sebuah tantangan baru, dimana kita mulai lagi dari nol ya, kayak isi bensin gitu ya. Mulai dari nol lagi ya, gitu kan. Dan Monas. Ya. Jadi kita berusaha untuk apa ya? Kita sedikit mau ngobrol singkat tentang training. Seberapa penting sih yang namanya training? Oke. Pertama sebenarnya kalau kita bicara COVID nih ya. Kalau kita bicara COVID ini kan sudah kejadian gitu. Sudah terjadi, betul. Artinya bahwa industri training ataupun misalnya apa namanya, keinginan orang atau perusahaan untuk training, saya pikir bagaimanapun itu harus tetap ditumbuhkan. Yes. Karena ada unsur penting di situ. Unsur penting yang pertama karena kita bicara soal kejenuhan, misalnya kerentanan. Nah, training itu bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk mengatasi kejenuhan. Oke. Jadi katakanlah kalau sebelumnya banyak orang yang diam di rumah gitu kan, terus mulai masuk kantor lagi nih, kemudian mereka butuh yang namanya refresh. Training boleh mungkin, tapi dengan pendekatan yang lebih kreatif. Katakanlah misalnya dengan apa tadi, Outward bound. Itu salah satu pendekatan yang bagus. Karena sebenarnya kalau kita bicara training itu kan lebih kepada metode ya. Karena yang metode, kita ingin sasar adalah perubahan. Ada sesuatu yang ingin diubah. Merubah. Bisa merubah orang gitu, karakter. Iya. Oh, bisa ya? Paling tidak merubah mindset. Mindset. Okay. Merubah cara berpikir, dan itu yang penting kalau menurut saya. Dari lo sendiri gimana ya? Ketika tadi dibilang bisa merubah dengan training dan segala macam. Outward bound itu ada indoor dan ada outdoor. Lo lebih banyak fokus di outdoornya ya? Bisa saling mengisi nggak sih dengan kebutuhan yang saat ini nih yang tadi dibilang sama Ica? Seharusnya bisa ya, karena itu kan sebenarnya satu paket ya. Kita outdoor itu implementasi atau penerapan dari yang indoor gitu. Atau sebaliknya, kita bisa balik. Oke, gitu. experiential learning ya, belajar dari pengalaman berarti ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya outbound itu udah dari tahun 90-an ya pertama. Hobi ya itu. Hobi itu tahun akhir
puluhan ya. jadi 89. 89-nya udah ribuan kayaknya. Sekarang udah ribuan dan secara kualitas juga sebenarnya udah makin menurun ya. Gitu. Ya, Dibandingin ya. hobi. Kita balik ke outbound ya. Itu kan satu metode yang tadi lu kan sempat ngomong kan ya. Itu adalah belajar dari pengalaman. Experiential learning. Karena itu kan sebenarnya kan suatu metode seperti Ical bilang tadi untuk belajar. Nah, Oke, di metode belajar situ, ya. konsepnya adalah learning by doing gitu ya sebenarnya. Betul. Learning by doing. Confucius kalau nggak salah. Oke. Gitu. Kalau kita belajar dari baca itu kita bisa lupa gitu ya. Oke. Kan? Iya. Kalau kita baca lupa. Kalau dikasih tahu Ya ingat sedikit-sedikit lah ya. Nah, kalau melakukannya kita akan ingat selalu. Confucius ya. Confucius ya. Ya. Ketika kita melakukan, kita jadinya malah justru paham. Iya. Kita jadi ingat ya. Nah, kita masukkan ke dalam kegiatan sehari-hari kantor juga bisa. Jadi itu sebenarnya simulasi. Ya, semacam simulasi. Simulasi benar. dari kondisi di kantor gitu atau di organisasi. Kondisi apa sih yang sering terjadi dinamikanya di kantor gitu ya, di organisasi. Kita bikin simulasi dalam skala yang lebih Aktivitas kecil. gitu yang lebih kecil. Skala Iya, lebih kecil. Oke, berarti ada team building, teamwork, Ya. motivasi, etos kerja gitu-gitu, leadership. Kalau dulu kan banyak ke permainan-permainan. Sekarang udah banyak apa perkembangan metodenya. Tidak hanya permainan, tapi juga digabung dengan traveling gitu ya. Nah, Bergerak dari traveling. satu tempat ke tempat lain. Banyak kembangannya Banyak gitu ya. kembangannya, banyak variasinya gitu ya. mengkombinasikan kedua hal indoor dengan outdoor dalam sebuah program training atau program pelatihan itu masih bakalan akan masih eksis nggak ya? Kalau saya sih masih. Masih ya. Karena kebutuhannya masih ada, pasarnya masih ada. Artinya kan gini, apakah itu bentuknya indoor ataupun outdoor, sebenarnya itu kan pendekatan aja. Yes. Intinya konsep apa sih yang ingin ditumbuhkan di situ? Apa sasaran dari sebuah aktivitas misalnya, atau dari sebuah pembelajaran? Makanya warrior itu tadi kan sebenarnya mengcombine itu Yes. antara kebutuhan tentang konsep, tentang teori, tentang aplikasi, kemudian bagaimana itu disimulasikan dalam bentuk aktivitas misalnya bisa di luar, bisa luar dan di dalam. Itu sebenarnya tergantung sangat situasional dan sangat fleksibel sebenarnya. Jadi saya rasa masih akan sangat dibutuhkan. Ya. Iya. Dalam kondisi seperti ini berarti kita harus mengembangkan. COVID ini menjadi sebuah challenge baru, tantangan buat kita ya. Dalam artian untuk kita bisa mendesain sesuatu hal yang baru. Nah, tapi isinya misalnya tentang leadership, tentang apa tadi namanya, let's say kita bicara konflik manajemen misalnya ya, atau manajemen konflik. Ada hal baru nggak sih dalam kondisi COVID ini yang akan kita temuin kira-kira nih? Wah, ini COVID nih. Ada hal baru nggak? Pasti ya. Karena setiap zaman, setiap perubahan kan memunculkan tantangan-tantangan yang baru gitu. Jadi Perubahan kalau selalu kita ada ya. bilang apakah ada konflik di dalamnya, saya kira ada. Dan itu disitulah tantangannya saya kira yang perlu kita cermati. Pandemi ini benar-benar baru ya di kita seluruh dunia gitu ya. Dan itu mukul semua aspek kehidupan. Betul. Nggak ada satupun nggak kena, semua kena gitu. Nah itu juga tantangan. Baik itu di dalam keluarga pun jadi masalah gitu ya. Itu juga itu pasti akan berdampak pada, kalau saya lihat ke daya tahan sih. Ya. Daya tahan Endurance dari daya siapa? tahan suatu organisasi, resilience ya. Resilience. Apa? Resilience. Jadi di sini diuji nih seberapa kuat daya tahan kita gitu, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Kan tantangannya kan secara organisasi juga kerjaannya jadi butuh perubahan, pasti butuh perubahan. Penyesuaian gitu. Ya, Secara individu juga gitu ya. Kita mesti pakai masker, mesti jaga jarak. Yes. Social distancing, physical distancing gitu ya. Nah, itu kan tantangan sendiri buat setiap individu. Itu juga nanti dalam berinteraksi gitu. Bagaimana kita mengemas sebuah program yang bisa mengikuti protokol kesehatan, tapi tidak tidak menghilangkan kehilangan esensinya. esensinya. Bisa jadi orang masih
aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti dulu bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini mungkin ada perlakuan khusus dan itu tantangan kita sebenarnya. Challenge-nya bagi Ibarat kita kita semua. mengembangkan metode pelatihan yang tetap juga mematuhi protokol kesehatan, tapi dapat gitu ya, insight-insightnya dapat gitu ya. Oke. Outward bound maupun indoor training ya. Sorry, outdoor training maupun indoor training itu menjadi satu kesatuan yang namanya outward bound. Dan kenapa ada warrior learning? Karena warrior itu sendiri adalah singkatan sebenarnya. Ada wise, ya, ada active, Ya. kemudian ada responsible, ada reliable, ada inspiring, ada optimism, dan yang terakhir adalah respectful. Ya, itu kan karakteristik yang dibutuhkan gitu. Karakteristik yang kita butuhkan dan kita mau share lewat program-program yang kita akan coba buat, gitu ya. Dan itu tadi obrolan-obrolan singkat, ya, yang semoga bisa membuat pemaknaan baru dalam kondisi seperti ini. Oke, dan kami dari Warrior Learning, masih rada-rada kesleo ini ngomong. Dari Warrior Learning sendiri kita punya banyak sekali program, banyak sekali aktivitas yang pastinya kita akan sesuaikan dan kita kembangkan dengan kondisi yang ada di saat ini. Ya, dan akan terus diulas di Yes, dan akan diulas lagi di vlog-vlog yang berikutnya juga. Dan teman-teman yang sudah melihat jangan lupa di like. Oke, jangan lupa juga subscribe-nya boleh. Kalau kata anak saya subret. Atau kenapa jadi subret? Ya, kalau kata anakku itu subret ngomongnya. Ya, bisa di like dan di subscribe nanti di situ. Dan kita akan terus update dengan info-info yang terbaru mengenai bidang training, ya, bidang outward bound. Bareng terus sama kita di Warrior Learning, siap buat hal-hal baru dan siap menghadapi tantangan. Oke? Thank you for watching.